Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Selvia Damayanti. Di sini aku nggak sendirian, aku bareng kelima temanku. Halo, perkenalkan nama saya Rian Nurayani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Zahra Nizar. Halo, perkenalkan aku Aisyah. Halo, perkenalkan nama saya Egy Nazarullah. Nah, di sini aku dan kelima temanku akan bahas tentang koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, aku juga yakin di sini juga teman-teman pasti kan udah banyak yang tahu ya tentang koperasi itu sendiri. Atau mungkin teman-teman ada nggak sih yang mungkin bertanya-tanya, apa sih bedanya koperasi dengan toko biasa atau mungkin perusahaan yang sudah besar? Nah, kalau misalnya kita belanja di toko biasa, itu biasanya hasilnya akan masuk ke kantong pemiliknya sendiri. Tapi beda banget loh dengan koperasi. Nah, banyak juga kan yang bilang kalau misalnya koperasi itu adalah usaha milik bersama. Apa sih maksudnya? Dan kenapa sih koperasi ini penting dan dianggap sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat? Nah, di sini aku dan kelima temanku akan bahas lengkap dengan arti, sejarah, cara kerja, sampai manfaatnya. Kata koperasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang artinya kerjasama. Jadi, secara sederhana, koperasi adalah wadah usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola bersama-sama oleh anggotanya demi kesejahteraan kita semua. Konsep ini sebenarnya sudah ada dan tumbuh lama di Indonesia. Sejarah mencatat, koperasi pertama kali dirintis pada tahun 1896 oleh seorang pegawai pos bernama R.A. Wiryatmaja di Purwokerto. Waktu itu, kondisi rakyat sedang susah, banyak yang terjerat hutang lintah darat. Akhirnya, beliau mendirikan wadah saling bantu ini supaya rakyat bisa mandiri dan terhindar dari penindasan. Ide utama koperasi itu sebenarnya sangat indah dan sederhana, teman-teman. Karena di koperasi itu bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk satu orang, tapi mencari manfaat sebesar-besarnya untuk semua anggota. Nah, hal yang paling unik dan harus kita ingat, di koperasi itu pembeli sekaligus pemilik. Kalau kamu belanja di warung, kamu cuma jadi pembeli biasa. Tapi kalau kamu belanja di koperasi dan menabung di koperasi dan sudah terdaftar jadi anggota, berarti kamu punya andil dan hak kepemilikan di usaha tersebut. Semuanya itu dijalankan dengan asas kekeluargaan. Karena dimiliki bersama, koperasi juga punya aturan mainnya sendiri yang namanya 7 prinsip koperasi. Aku jelasin secara singkatnya ya. Yang pertama, itu keanggotaan sukarela atau terbuka. Siapa saja boleh bergabung. Lalu yang kedua, itu pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Artinya, satu anggota, satu suara. Mau kamu punya modal besar atau kecil, hak suaramu sama rata. Nggak ada yang lebih berkuasa atau yang lainnya. Lalu yang ketiga itu soal keuntungannya. Semua keuntungan yang didapatkan koperasi tidak lari ke kantong pribadi. Semua uang dikumpulkan sebagian disimpan buat modal usaha dan sisanya dibagi lagi ke kita semua anggotanya dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha. Besaran pembagian sesuai sama seberapa sering kamu ikut berinteraksi. Jadi makin aktif, makin banyak manfaat yang kamu dapetin. Nah, bedanya udah jelas banget kan apa itu perusahaan dan koperasi. Kalau perusahaan itu dia tujuan utamanya mencari untung yang besar-besaran buat siapa? Buat pemilik modal. Kalau koperasi itu tujuan utamanya yaitu buat kenyamanan dan kesejahteraan anggotanya. Makanya kita suka sering lihat tuh, kenapa sih koperasi ini harganya lebih murah dan juga bunga simpan pinjamnya itu kecil, karena agar para anggotanya itu nyaman dan sejahtera. Karena tujuan dari koperasi itu bukan cuma cari keuntungan semata, tapi untuk kenyamanan kita semua yang ada di dalamnya. Ingat slogan koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena dibangun sesuai kebutuhan anggotanya, bentuk dan jenis koperasi pun bermacam-macam loh. Ada 3 jenis utama yang paling sering kita temui sehari-hari. Yang pertama itu koperasi konsumsi. Ini yang paling akrab banget. Contohnya koperasi di sekolah. Di sini kita bisa beli buku, beli alat tulis, atau bisa beli makan dengan harga yang hemat.
Yang kedua itu ada koperasi simpan pinjam, tempat kita menabung aman atau pinjam dana mendadak dengan bunga yang sangat ringan. Dan yang ketiga itu ada koperasi produksi, biasanya berisi petani atau pengrajin yang kerjasama mengelola dan menjual hasil karya mereka. Semuanya punya tugas yang sama, yaitu membantu anggotanya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, manfaat koperasi buat kita dan masyarakat itu luar biasa besarnya. Yang pertama, koperasi melatih kita hidup hemat, rajin menabung, dan mandiri. Yang kedua, keberadaan koperasi bisa membantu mengurangi pengangguran karena membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, koperasi berfungsi menjaga kestabilan harga barang di lingkungan kita. Nah, kalau misalkan ada koperasi, kita nggak perlu takut harga barang naik sembarangan, karena koperasi ada buat melindungi anggotanya dari harga yang tidak wajar. Jadi, singkatnya, koperasi itu penyangga ekonomi rakyat yang paling dekat dengan kita. Selain manfaat ekonomi, koperasi juga mengajarkan nilai-nilai luhur bangsa kita. Karena di dalam koperasi kita belajar kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa persaudaraan yang tinggi. Anggota koperasi itu kayak satu keluarga besar. Kalau ada yang kesusahan, yang lain bergerak membantu. Kalau ada yang sukses, kebahagiaannya dirasakan bersama. Dan inilah ciri khas koperasi yang beda sama badan usaha lainnya. Dia punya jiwa sosial yang tinggi. Dan karena itulah kenapa pemerintah selalu mendukung perkembangan koperasi. Karena kalau koperasi makin kuat, ekonomi rakyat kita juga makin maju. Bayangkan saja seberapa kecil pun kooperasinya, tapi itu dampaknya sangat besar. Dari lingkungan sekolah, lingkungan kerja, bahkan lingkungan desa sekalipun. Karena kooperasi ini hadir buat kita semua itu, agar kita tidak jadi hanya menjadi penikmat ekonomi saja, tetapi kita itu bisa menjadi pemilik usaha itu sendiri. Di kooperasi ini kita bisa banyak banget belajar, dari mengatur organisasi, mengambil keputusan, bahkan membangun sesuatu yang kecil dari bawah. Dan di mana pengalaman-pengalaman ini itu sangat berharga untuk masa depan cerah kita nanti. Jadi jangan anggap remeh ya keberadaan koperasi. Koperasi itu bukan cuma tempat belanja atau menabung, tapi wadah perjuangan ekonomi rakyat. Koperasi adalah bukti nyata kalau kita bersatu dan bekerja sama, masalah ekonomi bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan bermartabat. Koperasi itu milik kita, kekuatan kita, dan masa depan kita. Keberhasilannya ada di tangan kita sendiri, para anggotanya. Jadi, setelah kita mengetahui berbagai manfaat koperasi, ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Keberhasilan koperasi itu sangat bergantung pada peran aktif seluruh anggotanya. Koperasi nggak akan berkembang kalau kita cuma nunggu keuntungan aja, tanpa ada partisipasi dari kita semua. Sebagai anggota, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi, seperti hadir dalam rapat, menyampaikan pendapat, serta mendukung usaha koperasi dengan cara memanfaatkan layanan yang tersedia. Selain itu, kita juga harus menjaga kepercayaan dan bekerja sama dengan baik antar anggota. Kekuatan utama koperasi terletak pada persatuan dan kerjasama anggotanya. Jika setiap anggota sadar dan menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, maka tujuan koperasi untuk mensejahterakan ekonomi bersama pasti akan tercapai dengan baik. Nah teman-teman, itulah cerita lengkapnya mengenai koperasi. Kita sudah bahas mulai dari arti, sejarah, sistem kerja, prinsip keadilan, hingga manfaat besarnya bagi kehidupan kita.